Nah, dia memberi jutaan dolar untuk korban gempa di mana-mana. Nah, tiap kali si Bill Gates berbicara, seluruh dunia mendengarnya. Dia kalau masuk TV ya, wah semua orang langsung nonton. Tadi ada ngomong soal Bill Gates tuh, semua ngintip. Ya. Tanpa mengurangi roh hormat kepada banyak tokoh-tokoh agama yang semua keliling misi kemana-mana, China belum ada yang benar-benar menginjakinya dengan penuh. Ya. Waktu Bill Gates datang ke China, ya, orang nomor satu Hu Jintao, presidennya si China, itu datang ke airport, naik ke atas kapal menerima si Bill Gates. Itu begitu besar pengaruhnya. Jadi bayangin kita kalau seorang Kristen yang mempunyai pengaruh yang besar seperti itu, alangkah hebatnya. Amen. Yes. Nomor 10, Tuhan ingin Anda makmur karena Dia adalah Tuhan yang baik dan Dia ingin memberkati anak-anaknya. Mazmur 35 ayat 27 mengatakan bahwa Tuhan senang dengan kemakmuran hamba-hambanya. Jadi seperti semalam saya bilang, kalau ada gereja bilang kamu makin miskin, kamu makin suci, itu jangan kita pakai. Ya, kita pakai kalimat ini di mana Tuhan sangat senang atas kemakmuran hamba-hambanya. Makin kita sukses, makin kita makmur, Tuhan makin bahagia, makin senang. Ya, anggap aja kamu sebagai bapak atau ibu. Kalau anak kamu sukses, masa kamu nggak senang sih? Yes. Dia adalah Bapa yang baik dan yang mengasihi anak-anaknya. Jadi kalau kita ngomong soal pengelolaan atau bahasa Inggrisnya stewardship, nah kunci kepada kemakmuran dan kesuksesan itu adalah pengelolaan. Apa kita cara ngelolanya benar atau tidak? Itu yang menentukan kalian punya kesuksesan yang hari ini kita mau pelajari. Matius 25 ayat 14 mengatakan bahwa Yesus berkata, sebab hari kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, kerajaan Allah itu bekerja selalu menurut sebuah pola yang berdasarkan sebuah prinsip. Nah, kalian harus ngerti dalam Alkitab itu pola dan prinsip Tuhan itu cara bekerjanya gimana. Nah, seperti saya bilang, pola yang kita harus tahu untuk kita sukses, kuncinya, prinsipnya itu adalah stewardship, pengelolaan. Ya, nah ini selalu pola dan prinsip yang sangat penting. Sama seperti karakternya, Tuhan tidak berubah dalam cara bekerjanya atau modus operandinya. Engkau tidak perlu menanyakan Tuhan, cara kerjanya kayak gimana? Kemarin, hari ini, besok, itu akan sama selalu, tidak akan berubah. Ya, nah Dia memakmur kita dan memberikan kita kesuksesan berdasarkan prinsip pengelolaan, stewardship. Ya. Nah tadi ayat 14 kita sudah baca, sementara Yesus berada di sorga selama 2000 tahun ini, Dia meninggalkan kita di bumi sebagai pengelola atas semua hartanya. Ya. Nah di ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang sekarang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, 1 talenta dinilai uang hari ini itu sekitar 500.000 US dollar atau kita bilang 5 miliar rupiah. Nah, kalau kita dapat 1 talenta sudah 5 miliar. Kalau kita dapat 2 talenta itu sudah 10 miliar. Kalau kita dapat 5 talenta itu berarti sudah 25 miliar. Nah, hanya ada satu hal yang kita ingin ketahui, bahwa bisakah kita, ya, jadi dengan jumlah itu saya mau katakan bahwa Tuhan 2000 tahun yang lalu aja sudah begitu kaya. Mau kasih orang talentanya udah pakai kayak miliaran. Jadi kalian harus pola pikir kalian harus berubah bahwa Bapak kita itu benar-benar kaya. 2000 tahun aja udah ngomong miliaran. Ya, mungkin kalau dia sekarang di depan kita bukan ngomong miliaran lagi. Mungkin miliarnya dolar bukan miliar rupiah. Halo. Ya, kemarin terakhir saya minta doa oleh Dr. John Avancini, saya punya guru keuangan. Saya bilang, dia mau minta apa? Doa apa, Wahyu? Dia bilang, saya minta doa, mungkin saya bisa ke level 1 miliar dolar. Saya bilang, wah, kamu asking for a lot. Dia bilang, kamu tahu tantangannya sangat besar. Dia bilang gitu. Ya Pak, siap, saya terima tantangan apapun juga. Benar, baru didoain langsung banyak tantangan keluar. Tapi saya nggak bisa ceritain hari ini. Satu hari saya akan ceritakan. Amen. Banyak yang terjadi dalam gereja kita di Singapura. Kalian mungkin sudah mendengar
sebagian ya. Anyway, one day we'll tell you the victory. Amen. Jadi hanya ada satu yang kita harus ketahui adalah yang Tuhan mau kita tahu itu adalah apakah bisa Dia mempercayakan uang itu kepada kita. And that is very important. So every day God, Tuhan itu mencari seseorang untuk yang bisa dipercayakan semua banyak kali hartanya. Itu yang paling susah dicari. Tiap hari dia mencari. Ya. Apalagi kalau kita seringkali tidak pernah berdoa, nah itu lebih susah lagi. Kita hilang untuk cari Tuhan, itu nggak kecari kita, ya, karena kita tidak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan. Ya. Nah, tiap hari dia cari, ya, siapa yang bisa dipercayakan uang ke atas tangannya. Nah, setiap kali kita berbicara mengenai memberi, berapa orang akan mulai khawatir. Bagaimana kalau Tuhan kita suruh kita memberikan semuanya, ya? Ada satu pendeta Elizabeth di Sydney, mungkin kalian nggak pernah dengar. Dia dulu itu udah 40 tahun yang lalu, waktu pertama ketemu saya, Wahyu kamu satu hari akan jadi pendeta. Dia bilang, enggak, jangan Bu, saya cuma mau dagang doang. Saya 40 tahun yang lalu nubuatnya. Nah, tiap kali saya melayani dengan dia ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Dan tiap kali kalau dia khotbah itu galak sekali. Itu masih zamanku dulunya punya pendeta. Kalau lagi minta persembahan itu, semua orang nangis datang, semua anting, semua cincin dikeluarin masukin di semua. Karena dia punya tantangan itu begitu hebat. Kesian orang pada nangis-nangis datang ke depan, kasih semuanya, masukin ke semua itu. Ya. Tapi sekarang dia lagi sakit, jadi saya tiba-tiba hari ini disuruh, nanti hari Kamis saya ke Sydney, pemakaman satu customer kita. Terus Jumatnya saya akan menjenguk dia di gereja, di rumah sakit di Gold Coast di Brisbane. Tapi dia salah satu pengajar saya yang pertama-tama kali saya kenal Tuhan. Dan dia nubuatkan saya bahwa satu hari saya akan menjadi pendeta, dia bilang. It's the same, I'm full time. Ya, anytime saya diundang, saya akan bicara. Ya, tapi saya juga menjadi steward Tuhan dalam segala kerajaan perdagangan Dia. Amen. So, ini yang kita mau perhatikan, bahwa Tuhan kita, ya, adalah seorang pemberi, bukan seorang pengambil. Dia adalah seorang pemberi berkat, bukan seorang perampok. Nah, terus kita rubah cara pikir kita. Jangan sampai kita pikir bahwa Tuhan kita itu tidak baik. Isi dengan semua yang positif, dan negatif itu akan hilang. Ya. Nah, beginilah cara Tuhan bekerja. Ini yang kalian harus catat, sangat-sangat penting. Ya. Tuhan tidak pernah mengetes kita dalam hal besar. Dia selalu mengetes kita di dalam hal kecil. Ya, semalam saya udah ceritain kamu tuh, kalian, bahwa waktu saya pertama-tama gaji itu kerja di Papua New Guinea waktu saya umur 18, saya dapat $300 doang. Tapi dari $300 itu saya dites. Saya harus memberikan $150, saya kirim ke Jakarta untuk nenek saya, untuk membagi semua untuk keperluan keluarga saya. Dari 150, 100 lagi saya berikan kepada adik saya sekolah di Melbourne. Saya nggak sekolah, tapi saya kasih adik saya sekolah. Ya. Nah, 50 saya pegang sendiri untuk pakai saya atau segala. Nah, dari umur 18, saya sudah dites. Waktu saya masih kecil, masih $300, saya dites bagaimana saya membagi uang itu. Ya. Nah, kita sering kali dites waktu kalian masih punya sedikit uang, masih kecil. Karena kalian, kenapa dipakai itu? Di sini dikatakan, Dia menguji Anda dalam hal sedikit untuk menaruh Anda menguasai tempat yang banyak. So God has you in the little, so He can put you in the much. Ya, kan dikatakan bahwa if He can trust you with little, I can trust you with much. Itu yang setiap hari dicari Tuhan. Kalau sedikit gue berikan kepada Dia, dan Dia bisa membuktikan, ya, dia punya semua apa yang dia lakukan dengan uang itu, Tuhan akan mempercayakan yang besar, uang yang besar, pelayanan yang besar, semua ke dalam tangan Dia. Amin. Ya, kita lihat lagi ayat 20 sampai 23. Dikatakan bahwa hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Hebat. 5 tambah 5 10. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah memperoleh laba 5 talenta. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hal hambamu yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Ya, seperti saya bilang kan, if you can trust you with little.
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, see, if you God already start calling you, come into my house, take anything you want. Ya, ambil apa yang kamu mau dalam rumah saya. Nah, this is what he's talking about. Verse 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya sama, 2 talenta mendapatkan 2 talenta. Terus, maka katanya tuannya kepadanya, engkau telah setia mengikut sama seperti yang cerita 5 talenta itu, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sama, 2 talenta dapat 2, jadi 4. Terus 2, 3, sudah. So, kita dites. Tunggu ya. Ya. Jadi engkau diuji dalam hal kecil atas hal-hal yang sedikit, ya. Nah, kemudian nanti kalau kita lihat lagi, kalau kalian sempat, kalian boleh baca di rumah, saya nggak akan bahas hari ini. Lukas 19, ya, ayat 17 dan 19, kalian catat saja. Di situ mengenai stewardship juga, ya. Dan itu mengenai sama, ya, kekayaan, sukses, dan influence kita diberikan kepercayaan di semua berapa kota. Tiap kali kita menang 5 talenta, kita diberikan 5 kota untuk dipercayai, ya. Nah, dikatakan di dunia, sering orang dunia dagang suka ngomong bahwa kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kalian pernah dengar kata-kata itu? Ya, pernah dengar ya. Nah, tiap kali saya membahas firman ini yang 5 talenta, 2 talenta, saya selalu dapat pewahyuan di mana orang yang 5 talenta menghasilkan 5 jadi 10, 2 tambah 2 jadi 4. Yang 1 talenta, ini condongnya yang banyak di dunia ini. Mungkin juga orang Kristen, ya, diberikan talenta oleh Tuhan, tapi malas, tapi sombong, tapi menyalahin orang lain terus. Yang dinyalahin bosnya kikir, kasar, begini. Aku tidak mau olah 1 talenta ini, aku umpatkan. Ya, orang kalau takut seringkali dia ngumpetkan dia punya talentanya. Ya, maka jangan dikalahkan oleh setan. Setan selalu pakai takutan untuk mengalahkan kita. Oke? Nah, dia tidak membuat sesuatu, tapi malahan mempersalahkan orang. Ya, dan akibatnya Tuhan menghukum dia. Diambil 1 talenta yang dia punya itu, karena tidak menghasilkan apa-apa. Dan di Alkitab itu siapa yang diberikan? 1 talenta itu diberikan ke siapa? Orang yang punya 5 talenta menguntungkan 5, 10. Kenapa bukan orang yang 2 tambah 2? Karena yang 10 itu yang sangat memberhasilkan terbesar. Ya, jadi kalau sering kali, ya, saya akan mendapatkan mungkin talenta-talenta dari orang yang tidak mau mengelola dia punya talenta yang diberikan oleh Tuhan. Waktu diambil mungkin diberikan kepada saya, makanya saya makin dekam. Ya. Nah, itu cara Tuhan bekerja secara tidak langsung dan kita tidak sadar. Ya, waktu kita punya 1 talenta, kita tidak olah dengan baik, kita malas, kita nggerutu, kita komplain apa segala. Itu yang seringkali kita diambil dan diberikan kepada orang yang telah membuktikan paling sukses dalam hidupnya. Itu diberikan talenta lagi supaya dia lebih hebat lagi, dia punya kesaksiannya. Amin. Nah, kita pelajari mental untuk seorang pengelola. Kita baca di Lukas 12 ayat 15, ya. Jadi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, ketamakan yang saya mau bahas, apa itu ketamakan? Ketamakan adalah sebuah keinginan yang kuat, ya, untuk memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Jadi bukan kita punya, kita menginginkan, itu sudah tamak. Dan tadi pagi saya sharing bahwa seringkali tamak itu datang dari asal usulnya karena kita malas. Dari malas kita serakah. Jadi banyak anak muda hari ini kerja sedikit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi mau hasilnya banyak, bukan main. Karena dia dengar baca internet, wah orang bikin .com ini, bikin ini, untungnya cepat sekali. Jadi semuanya mau cepat. Tapi dalam Tuhan tidak ada shortcut. Nanti kamu akan belajar. Dari Tuhan itu selalu tahap per tahap, ya. Nah, setelah mereka malas mau dapat banyak, seringkali masuk lagi, kalau lebih parah lagi, mereka jadi tamak, tidak bekerja tapi mau ngambil barang orang lain, tidak berbuat sesuatu, mau handphonenya si Anu, ya.
Nah, itu seringkali terjadi perjarahan di Papua New Guinea dan juga di Indonesia pernah terjadi. Itu karena orang itu males, tidak mau buat sesuatu, waktu ada kesempatan ambil aja barang orang, dijarah aja semua barangnya. Ya, itu mental yang tidak benar. Udah paling jelek kalau kita sudah tamak. Maka saya selalu ngajarin anak saya supaya jangan malas, karena dia sudah malas, saya sangat takut, bahaya sekali. Ya, modal saya hari ini ujung-ujungnya cuma saya rajin aja. Saya tidak pernah buang waktu satu sedikit pun juga. Nah, orang bisa kaget kalau cara saya terbang sana sini, saya kerja tiap menit, tiap detik, tiap jam itu pasti dipakai dengan pas-pasan, tidak ada lepas. Ya, hari ini pun saya tidak melepaskan sedikit pun waktunya. Ya, terus begitu, ketamak itu membawa keserakahan, mementingkan diri sendiri, korupsi dan mismanagement, yang menjelaskan penyebab keruntuhan Wall Street tahun 2008. Ya, yaitu orang tamak yang gagal dalam pengelolaan mereka. Jadi orang-orang yang di Wall Street itu udah dapat gaji tuh 1 tahun udah dapat 300.000, 500.000 dolar. Tapi masih serakah karena mereka mengelolakan duit untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi, yang untungnya miliaran dolar. Jadi waktu dia ngelihat begitu banyak uang yang dia untungkan untuk perusahaan lain, untuk orang lain, dia menjadi tamak, dia mau ambil uang itu. Nah, waktu dia mau ambil itu, semua runtuh. Ya, saham-saham semua runtuh. Ya, karena tidak ada sebenarnya uang di dunia segitu banyak, sebenarnya tidak ada. Itu semua dibikin oleh saham, dibikin angkanya, sampai angkanya terlalu besar, meledus, semua jatuh. Karena memang sebenarnya tidak ada uang segitu banyak di dunia ini. Semua cuma angka doang. Ingat, kalau kita bilang Pak Hartono yang paling kaya di Indonesia, yang punya Jarum, punya 5 miliaran dolar mungkin ya, sekitar 5 triliun atau berapa. Coba di rumahnya ada nggak uang segitu banyak? Kan cuma angka doang sebenarnya. Ingat, ya, angka saja. Ya. Oke, ayat 16-20. Ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi anak muda ini mungkin salah satu dari kalian, orang gereja, penatua, komite, member di gereja, ya, pedagang yang baik, ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Jadi dia seorang bisnismen yang pinter, sangat berhasil. Karena gudangnya sampai penuh nggak cukup, dia mesti bangun lagi gudang yang baru. Karena dia punya gandum dan barang-barangnya begitu banyak, hasilnya begitu banyak, ya. Terus kita lihat nomor 19. Sesudah itu dia akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, berterima untuk bertahun-tahun lamanya. Jadi kamu punya hasil yang begitu banyak untuk sampai berapa tahun pun nggak habisnya katanya. Beristirahatlah, makanlah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Kenapa si anak muda ini dipanggil bodoh oleh Tuhan? Padahal dia mungkin salah satu orang Kristen, pengelola yang baik, sukses dalam dagangnya, dan mendapatkan hasil begitu banyak, tapi masih dipanggil bodoh. Ya, kenapa? Ya, karena ya, dia bertindak seolah-olah dia memiliki semuanya terlepas dari Tuhan. Jadi dalam hidup kita, apalagi kalau kita sudah jadi Kristen, kita tidak boleh independent from God. The minute you independent from God, itu bahaya. Tidak boleh kita independent dari Tuhan. Dan iblis akan selalu mencoba untuk kalian independent from God. Di mana kita hari ini mungkin kita masih punya sedikit, kita datang ke gereja. Nanti kita sudah dapat hasil yang besar. Aduh, hari Minggu untuk tidur. Ya, tidak gereja tidak perlulah. Kita sudah cukup. Gitu. Ya, orang mulai independen dari Tuhan. Oh, tapi dia bangun terus, dia punya gudangnya. Wah, dia pengen semua hasilnya. Ya, semua uang di banknya makin banyak, tapi dia mulai jauh dari Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Karena Tuhan bilang ini orang bodoh. Ya. Bertindak seolah-olah dia memiliki semuanya terlepas dari Tuhan. Tuhan tidak ada dalam pertimbangannya dan di dalam neraca keuangannya. Ya. Tadi pagi saya ceritakan ada saya punya akuntan yang pegawai orang Indonesia yang begitu pintar.
Ya, waktu saya pindahkan dia ke salah satu cabang saya yang paling besar, di mana kakak saya yang terus membantu saya di situ. Dia membuat satu anggaran untuk tahun itu, untuk supaya kita dagang mau pakai pengeluaran berapa anggarannya, untuk mendapatkan penjualan berapa, supaya untungnya berapa. Nah, di dalam anggaran itu dia masukkan juga, dia mau memberikan $300,000 untuk perpuluhan. Wah, saya bilang, hebat kamu. Uang bukan kamu punya kali ya, kamu main kasih aja gitu. Ya, dia bilang dimasukkan dalam anggarannya untuk memberikan 300.000. Dan saya sangat senang dia bisa berbuat itu, karena dia pikiran positif untuk memberi kepada Tuhan sebelum dia ngelihat hasilnya. 5 bulan setelah dia membuat anggaran itu, bulan kelima, bulan Mei, cabang itu sudah mendapatkan keuntungan kira-kira $3 juta. Berarti sudah cukup perpuluhannya 300.000 untuk diberikan kepada Tuhan yang di dalam anggarannya sudah memenuhi. Nah, ini cara Tuhan bekerja. Nah, saya ngeledekin dia, wah, anggaran kamu sudah tercapai tuh untuk berikan Tuhan gitu. Tambahin lagi, dia rubah lagi, dinaikin lagi sampai 500.000. Dan akhir tahun itu kita untung jauh lebih dari $5 juta. Haleluya. Jadi kalau Tuhan ada di dalam rencana dan neraca kalian, hasilnya berbeda. Bagaimana kalian bisa melibatkan itu dalam usaha kalian, dalam pekerjaan kalian, ya, dalam anggaran hidup kalian, itu sangat penting. You put God first. You don't put other things first. You put God first in your life, God will honor you. Amen. Haleluya. Ya, jadi dia memandang dirinya sebagai seorang pemilik dan bukannya seorang pengelola. Nah, ini yang bahaya. Yang adalah suatu hal yang bodoh. Jadi jangan menaikkan pangkat kalian sendiri. Mengatakan bahwa wah, uang ini aku susah payah kerja puluhan tahun, hari ini baru punya uang segini. Jangan naik pangkat menjadi pemiliknya. Ya, mental pengelola itu adalah kita cuma menjaga doang, kita sebagai pengelola doang. Oke? Jangan naikin pangkat, elevate yourself. Alright, I'm the owner of this money. Oh, itu something wrong. Disitulah dimana dikatakan dia itu bodoh katanya. Ya, ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, nah kata di hadapan lebih diterjemahkan sebagai bagi. Ya, dia dimasukkan untuk menjadi agen bagi Tuhan atau seorang pengelola bagi Tuhan. Nah, seorang pengelola itu adalah seorang manajer, seorang bendahara, atau seorang pendistributor. Ya, agen-agen. Kita bilang, seorang pengelola memiliki mentalitas apa yang saya punya bukan milik saya. Saya hanyalah seorang pengurus untuk majikan saya. Bos saya itu di atas. Jadi setiap kali kalau anak-anak buah saya di Papua New Guinea panggil saya bos, saya bisa ngomelin, jangan panggil bos. Bos ada di atas itu. Ya, saya cuman atasan kalian. Saya juga makan gaji dari perusahaan. Saya bilang, saya dapat gaji benar dari perusahaan, kasih saya gaji. Jadi saya cuman atasan aja. Bos kamu ada di atas. Karena cara mentalitas saya bilangkan kepada mereka, don't treat your work as a job, but treat it as a ministry. Jangan lakukan pekerjaan kalian sebagai satu kerjaan. Kalau kerjaan jadi 8 sampai jam 5 sudah berhenti. Tapi kalau kita memberikan itu sebagai pelayanan kepada Tuhan yang mempunyainya di atas, wah, cara kerja kita berbeda sekali. Nggak ada batas waktunya. Ya, jam 5 kita masih bisa terus kerja. Jam 8 sebelum datang 8 kita sudah datang. Ya. Nah, hanyalah seorang manajer yang sebenarnya adalah milik majikan saya. Oke. Saya mau bikin satu. Boleh tolong? Siapa namanya? Ya. Saya mau berkati sebagian orang hari malam ini. Ya, ini cuma satu perumpamaan saja. Kalau antara kalian ada yang malam ini perlu financial, ada perlu keuangan atau apa, boleh angkat tangan. Saya mau dia untuk membantu kalian. Ya, tidak besar jumlahnya, tapi angkat itu sebagai satu bibit. Ya, boleh? Tolong dibagi sesuka kamu. Ya, siapa yang kamu pikir benar, kalau dia mereka bohong ya jangan dikasih. Kalau kamu bilang dia betul perlu uang, kamu berikan sesukanya. Oke?
Yes, for you. Tuhan bicara untuk saya tadi waktu kamu lagi dancing. Saya berikan itu. Besok-besok saya akan lihat 10 ganda, 100 kali ganda dari uang yang saya berikan itu. Tiap hari saya melakukan itu. Tiap kali kita peka dengan suara Tuhan, saya dimultiplikasikan. Sudah, cukup nggak? Nggak cukup, sini ada lagi. Ya, bagi lagi. Yang mantap ya, yang cepat. Waktunya ntar kalau nggak lapar nih. Tapi kita nggak bakal lapar hari ini, saya rasa ya. Kalau kita dapat pengajaran seperti ini, kalian tidak akan lapar. Keluar pasti penuh, kenyang. Bahasa Inggrisnya edible. Ya. Udah. Masih lebih. Wah, ini tadi pagi sampai kurang-kurang untuk saya makan. Gimana rasanya, Bos? Senang katanya. Ada alasan yang lain yang lebih bagus lagi? Senang juga. Ada lagi yang lain? Yang lebih tepat, Bos. My brother, give me the right answer. Kalian bisa membantu dia? Yang udah dengar tadi pagi jangan bantu. Tidak ada yang bisa membantu? It's because it's not your money. Karena bukan uangnya. Ya, kalau kita menganggap semua hasil yang kita ada dalam tangan kita, bahwa kita tuh cuma hanya seorang pengelola, kita bukan bosnya uang itu, kita akan memberikannya lebih gampang. Tapi kalau kita naik pangkat sendiri, bilang ini uang aku loh, nah itu sudah susah. Aku loh, itu sudah. Uang gue nih, itu udah susah. Kamu udah naik pangkat, kamu udah disqualified, ya, kamu sudah dikeluarkan dari pengelola. Dan kalau kamu sudah dikeluarkan dari pengelola, kemakmuran kamu terbatas. Kamu harus qualified dulu menjadi pengelola. Nomor 1 requirement-nya. Baru kesuksesan itu datang. Jadi jangan sekali-kali naik pangkat sendiri. Bahwa this is my money. No, it is God's money. Are we learning something today? Ya, whatever belongs to you is belong to God. Your company, your bank account, everything belong to God. Ya, every time you want to make a decision, big decision, tanya Tuhan, Tuhan, boleh nggak saya pakai uang ini? Ya, Hagai 2:8. Tuhan memiliki semua perak dan emas di seluruh dunia ini katanya. Ya, kalian boleh baca Hagai 2:4 dikatakan semua perak dan emas milikku katanya. Terus dikatakan juga Mazmur 24 ayat 1 dikatakan bahkan Tuhan memiliki segala sesuatu di bumi ini. Amin. Dan kami terus kalian masukkan yang positif bahwa Tuhan kita itu kaya, Tuhan kita yang mempunyai semua ini di dunia ini. Ya, kalau sampai kamu diundang masuk ke rumahnya seperti tadi di Matius 5 ayat 14:25 itu, kamu sampai diundang masuk ke rumahnya untuk menghidangi apa yang ada di rumahnya. Wah, itu sudah hebat lagi. Amen. So, Tuhan ingin membagikan kelimpahan kekayaannya kepadamu, tapi sebelum dia bisa melakukan hal itu, dia harus tahu apakah cara pikirmu benar enggak. Aku bukanlah seorang pemilik, aku adalah seorang pengelola. Ya, Tuhan berkata bahwa aku sudah menetapkan engkau sebagai pusat distribusi di muka bumi. Kamu adalah agen saya, Tuhan bilang. Ya. Nah, dengarkan ini semua. Kalau kita sebagai agen Tuhan, apa yang kita harus kerjakan? Beri makan yang lapar, beri baju kepada yang telanjang, sembuhkan yang hancur hatinya, bebaskan tawanan, berikan penghargaan kepada orang yang tidak berpengharapan, ya, visi yang baru kepada orang yang tidak punya tujuan hidup, dan bagikan kabar baik, tegakkan kerajaan di dunia ini. Jadi kalau kamu mendapatkan sesuatu hasil, yang paling penting dalam hidup kamu kalau sebagai orang Kristen, kita kerjakan dulu hal-hal ini yang Tuhan mau kita kerjakan. Sama seperti 10 hal yang tadi kita bahas itu. Baru setelah itu kamu mikirin kepentingan kamu. Kalau kamu pentingin diri sendiri, kamu sudah keluar dari disqualified. Ya.
tidak bisa masuk dalam lingkaran apa yang Tuhan mau berkatin kalian. Thank you brother. Dia percaya, dia amin. Emang betul, kita harus aminkan. Memang agak tidak enak didengarnya, tapi kita harus tahu bahwa itu emang amin, itu qualified-nya. Ya. 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya. Perhatikan, seorang pengelola harus didapati setia. Bukan harus menguji kemampuan, Tuhan harus menguji kemampuan mengelola kita. Nah, makanya banyak kita walaupun sudah Kristen 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, tapi tetap masih tidak maju hidupnya karena Tuhan tidak bisa mempercayakan kalian. Diberikan sekali, 2 kali, tetap tidak bisa lulus. Ya udah, Tuhan tidak bisa mempercayakan lagi. Oke? Sama seperti anak kalian. Ya, kalau kalian memberikan dia 2.000 atau 20.000 atau 10.000, nak pergi beli roti pagi-pagi nih. Si anak bukan balik bawa roti, dia langsung beli permennya, dia pergi sekolah, dia nggak balik lagi. Besok pagi kita berani lagi kasih anak kita uang lagi 20.000, suruh dia beli roti lagi, nggak mungkin dong. Yes, no, no. Ya, nah itu sama caranya Tuhan bekerja. Ya. Seberapa engkau rela membagikan kembali apapun yang sudah diberikannya kepadamu, ya? Berapa setia engkau menjadi manajernya. Jadi selama 6.000 tahun terakhir ini Tuhan menggunakan sebuah cara yang sederhana untuk menguji kemampuan manusia dalam mengelola, dengan melihat kerelaan kita untuk membayar perpuluhan. Jadi perpuluhan adalah satu lagi untuk qualified kita untuk menjadi seorang pengelola. Ya, itu yang diterapkan oleh Tuhan. Ya, dan kalian saya rasa sudah ngerti perpuluhan, saya nggak usah panjang lebar lagi. 10% dari penghasilan atau penambahan, semua penambahan kalian, baik komisi, baik ibu-ibu yang mendapat jatah dari suaminya untuk rumah tangga, atau dapat uang pensiun atau uang apapun juga. Ya, penambahan semua yang ada 10% di tangan kamu boleh berikan perpuluhan. Ya. Ya, dan kita kalau di catatan kalian semua udah komplit, ya. Abraham memberi dari sejak Kejadian, Yakub memberi dari sejak Kejadian 28. Hukum Taurat mengatakan semua orang-orang pendeta-pendeta juga tidak luput dari memberikan perpuluhan. Gereja tidak luput dari memberikan perpuluhan. Saya haruskan gereja kita di Papua New Guinea, tiap kali kita memberi berkat, kita berikan perpuluhan kita dari hasil tiap minggu itu ke gereja-gereja lain seperti City Harvest atau apa yang pernah memberikan kita pengajaran di gereja kita. Dan sama seperti Pastor Kong, saya rasa dari dulu dia sudah menanam di gereja-gereja di Amerika, di mana-mana. Makanya dia begitu disayang dan dia terus diajar oleh guru-guru yang di sana. Ya. Dan Yesus di sini juga dikatakan memberikan perpuluhan, ya. Jadi perpuluhan itu 10%, kita bilang, kenapa 10%? Kenapa enggak 50.000 aja? Kenapa enggak 1 juta aja? Jadi kalau untuk 50.000, 1 juta nanti untuk Wahyu enak sekali. Saya merem, saya bisa kasih 50.000. Ya enggak? Tapi untuk sebagian orang 50.000 mungkin kebanyakan, susah. Jadi Tuhan bilang yang adilnya 10% aja. Semua hasil kamu, penambahan kamu, aku cuma minta 10% tok. Kamu masih ada 90%. Nah ini kuncinya. Kalau kalian memberi, jangan kalian konsentrasikan dengan yang 10% itu. Kalian selalu konsentrasikan, kalau kita memberikan 1 juta, ya, kita masih ditinggal berapa? 9 juta. Hebat kalian kalau berhitungnya. Matematiknya hebat kalau uangnya. Kita fokus ke 9 jutanya, jangan fokus 1 jutanya. Ya, kalau kita bisa fokus sisanya itu, kita akan bahagia selalu. Hari ini kita mungkin memberikan cuma 100.000 atau 10.000. Mulai pikiran satu hari saya mau memberikan 1 juta. Tapi ingat, kalau kita bisa beri 1 juta, kita sisa 9 juta. Kita bisa berikan 10 juta, masih ada sisa 90 juta. Bisa memberikan 100 juta, sisa 900 juta. Halo? Betul nggak? Saya pernah ditantang oleh Dr. E.R. Bernard. Pertama kali saya ketemu dia di Amerika, di Singapura dia datang. Kita ada pertemuan dinner, business breakthrough punya dinner.
Di situ dia tantang. Siapa yang mau menjadi member $1 million katanya. Di Amerika ada klubnya katanya. Wah, anak-anak gereja kita semua angkat tangan. Wah, mau. Tapi ingat dia bilang, saya bukan maksudnya orang yang mempunyai $1 million. Karena Singapura yang punya $1 million banyak, karena rumah sudah mahal, mobil mahal di Singapura. Tapi memang punya 1 million, tapi semua masih cicil sama bank. Tapi mereka angkat tangan semua, aku mau katanya. Tapi Dr. Bernard bilang gini, bukan yang punya $1 million katanya, tapi mereka yang mau memberi $1 million. Tangan semua turun semua, wah susut semua tangan. Nah, di situ waktu itu saya belum ada apa-apa, tapi yang herannya tangan saya nggak turun. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau memberikan aku berkat, aku mau mencoba untuk memberi $1 million. Dan itu tahun 98, di mana saya membetulkan pajak saya. Tahun yang sama, akhir tahun itu, saya diberkati keuntungan 10 juta. Pertama kali saya bisa memberikan $1 juta. What is in your mind, God can do it. Ini yang saya bilangkan kepada kalian. This is what our God is. Only you put up your hand, only you just thinking, only you just imagine you want to do that. Tapi saya sisanya berapa? $9 juta. Saya berikan $1 juta. Memang banyak sekali. $1 juta bisa belikan saya Ferrari, belikan saya mobil yang paling saya sukai. Sampai hari ini saya masih belum punya Ferrari, karena saya memberi terus. Bukanlah, karena istri saya nggak mau saya beli Ferrari. Dia bilang, kalau pakai Ferrari nanti semua cewek-cewek ngeliatin lo, katanya. Jangan. udah kasih Mercy aja katanya. Oke, cukup, amin. Ya, tapi saya disisakan, itu yang kita lihat, sisanya itu berlebihan untuk kita. Amen. Haleluya. Pewahyuan baru nih malam ya. Dari pagi nggak dapat kita. Oke. So, perhatikan juga waktu. Ya, waktunya untuk memberi itu sangat penting. Ya, jangan memberikan sisa-sisa dari kita punya hasil. Ya, kebiasaan saya adalah tiap kali saya mendapatkan gaji, saya langsung memberikan, buka cek langsung per bulan saya tuliskan komplit. Sebelum saya keluar negeri dari Papua New Guinea, saya lihat tanggal saya berangkat tanggal 15, saya tulis satu cek tanggal 31, tanggal 30 untuk memberikan per bulan. Karena saya tahu gaji saya pasti masuk. Tiap kali saya pulang, saya ngecek, saya punya checkbook, apakah bulan lalu saya sudah memberikan bulan perpuluhan. Kalau belum, cepat-cepat saya tulis, berikan. Hari pertama saya pulang, saya udah lihat checkbook saya. Nah, kebiasaan itu harus ada dalam kita. Saya pribadi tidak pernah miskin. Perusahaan boleh ditantang oleh setan tiap kali, karena di dalam perusahaan itu banyak orang yang hatinya berlain-lain. Tapi hati saya sendiri, Tuhan tahu dengan jelas bagaimana saya memberikan perpuluhan dan semuanya itu. Dan saya tidak pernah kekurangan sampai hari ini. Selalu berlebihan. Walaupun saya bagi sana sini, bagi sana sini, tiap hari cuma nulis cek, nulis ini, kasih sana. Tapi terus berisi dia punya bukunya. Saldonya nggak habis-habis. Nggak banyak, tapi lebih dari cukup. Amen. Nah, waktu itu penting sekali. Jangan kita setelah bayar bond, bayar ini, bayar utang, baru kita mau kasih Tuhan. Itu namanya sisanya, belum tentu diterima oleh Tuhan. Ya, cerita Kain dan Abel. Abel memberikan domba yang terputih. Ya, Kain memberikan yang bentol-bentol, yang belang-boleng itu, yang tidak mau dikasihkan. Tapi belum tentu, ingat, Tuhan belum tentu menerima pemberianmu. Kalau dilihat hati kamu memang tidak suci, tidak benar untuk memberikan cuma hanya sisa-sisa, bisa ditolak. Jadi uangmu masuk ke situ, tapi belum tentu diberkati. Kalian harus tahu, waktunya sangat penting. Amen. Jika engkau memberikan pada minggu, kesetiaanmu sebagai seorang pengelola akan diuji berdasarkan kerajinan dan ketepatan waktu dalam membayar perpuluhan. Ya. Nah, tadi pagi saya bilang juga satu pewahyuan adalah don't stop just at tithing. Ya, jangan berhenti sebagai orang Kristen hanya memberikan perpuluhan. Ya. Karena perpuluhan saya bilang, saya sering saksikan banyak orang itu adalah untuk membuka tingkap-tingkap langit. Kalau tingkap langit sudah terbuka, kita bisa lihat berkat Tuhan begitu banyak di surga. Tapi seringkali kita tidak bisa menariknya turun. Dan menurut pengalaman saya selalu memberikan, setelah saya memberikan perpuluhan, saya berikan lagi persembahan. Karena di Alkitab mereka jangan mencuri
sepuluhan, dan persembahan. Dua-duanya ada dalam situ. Dan saya sharing sama Pak Hanani bahwa yang pernah saya pelajar dari Dr. Benny Hinn punya gereja, bahwa kutukan dari pencurian itu selalu kemiskinan dan malapetaka. Jadi kita tidak mau mencuri, ya. Mencuri perpuluhan atau persembahan sama juga mencuri, ya. Mencuri barang dari toko juga mencuri. Mencuri waktu, itu yang sering kali terjadi dalam kita, ya. Kita dibayar di kantor, di perusahaan 8 jam paling sedikit satu hari, kita harus mengabdikan 8 jam kembali. Jangan kita cuma kerja 6 jam. Walaupun kalian gereja untuk gereja full time, ingat, kamu dibayar berdasarkan berapa jam, harus tahu dengan jelas. Kalau kamu dibayar untuk 8 jam normalnya, kembalikan 8 jam. Ya. Jangan cuma kerja 5 jam, yang lain baca internet, bikin ini, bikin itu, ya. Yang cewek dan sebagian sebelum pulang jam 4 udah udah make up, tapi apa segala. Whatever it is, okay? Don't steal. Steal can be time, can be money, can be tithes and offering, can be goods, anything. Nah, kenapa kita Indonesia, Papua New Guinea masih banyak orang yang melarat? Karena mereka masih mencuri secara tidak langsung. Kita lihat semua negara yang mencuri itu selalu melarat. Singapura begitu striknya pemerintah. Kalau sampai mereka mencuri sesuatu, hukumannya itu besar sekali. Sampai orang Singapura takut sekali sama pemerintah. Makin dia takut, makin dia makmur. Haleluya. Bayangin begitu, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Papua New Guinea. Papua New Guinea kayaknya bukan main. Tambang emasnya ada 5 atau 7. Emas ada, semua ada. Ya. Semua hasilnya yang mahal-mahal. Tapi orangnya masih melarat sekali, kesian sekali. Padahal mereka yang punyanya itu, negara mereka. Tapi mereka miskin. Karena sampai hari ini, kalau saya tes, dari semua 2.700 pegawai saya, mungkin yang memberikan perpuluhan itu paling 10%. Kalau ada 10%, saya udah ketawa sampai ke Tuhan. 10% aja belum tentu ada. Makanya hidup mereka masih susah. Oke? Jadi don't stop at tithing. Seringkali saya memberikan di atas tithing, saya memberikan lagi persembahan. Wah, hasilnya bukan main. Itu yang saya ngalamin, multiplikasi yang banyak itu dari persembahan saya. Tiap kali saya memberikan di atas perpuluhan, saya mengalami 10 kali, 50 kali, 100 kali. Itu yang saya ngalamin, berlipat-lipat ganda. Dan itu baru kau tahu, wah, Tuhan kita itu benar-benar hebat. Ya. Dan seringkali orang menyalahgunakan. Ya. Mesti kasih perpuluhan misalnya 1 juta. Terus Pak Hanan bilang, kita mau bangun gereja, mau ada misi ini. Yuk mari kita memberi. Kita ambil 1 juta itu yang maksudnya perpuluhan, kita masukkan sebagai persembahan. Nah, kita salah wesel. Orang Jawa bilang salah wesel, orang Indonesia bilang salah wesel, ya. Perpuluhan. Kalau kita ditantang untuk memberi lagi persembahan, itu harus di atas perpuluhan. Nah, makanya seringkali kita tidak lihat buah dari pemberian kita, karena kita tidak tahu maknanya dengan benar. Apa itu perpuluhan? Apa itu persembahan? Halo. Amin. Oke, jangan kesel sama saya, diundang lagi ya. Nanti nggak diundang lagi, dibilang wah ini orang kalau ngomong minta semuanya. Tapi ini menurut pengalaman saya. Benar-benar saya sharing hari ini menurut pengalaman hidup saya. Itu yang saya sharingkan kepada kalian. Ya, tidak perlu saya bergurau atau membangga-banggakan. Saya punya apa yang telah saya diberkati. Ya. Dan seperti Pak Anai bilang, kalau saya bisa di sini saja sudah memang berkat Tuhan. Karena tadi pagi saya bilang, harga diri saya tiap jam itu saya dapat menghasilkan, kalau kita tambahin semua hasil perusahaan kita, yang dibagi 8 jam satu hari, jangan dibagi 24 jam, 8 jam satu hari. Itu mungkin tiap jam saya diberikan berkat $100,000. Berarti 1 miliar. Tiap jam 1 miliar. Tiap jam 1 miliar. Tiap jam 1 miliar. Itu begitu baiknya Tuhan pada saya. Kalau diingat 18 tahun saya nggak punya uang untuk sekolah. Ya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Ya. Terus kita masih belum masuk ke tema yang penting ini. Ya. Tapi puji Tuhan bahwa jadi seringkali kalau kita tidak bisa melakukan yang kecil, ya waktu kita masih punya uang sedikit, kita berikan sedikit itu, nanti kalau udah besar itu susah sekali. Jangan ngebohongin kita sendiri, nanti deh kalau aku sudah dapat lotre atau nanti kalau udah kaya baru aku memberikan.
Kalau kamu sekarang tidak bisa memberikan, nanti kamu tidak akan bisa memberikan, karena kamu akan berat sekali untuk memberi. Ya, untuk dapat 1.000 memberikan 100 rupiah gampang. Untuk dapat 1 juta memberikan 100.000 mungkin masih gampang. Tapi kalau udah dikasih ratusan juta, mulai dikasih miliatan, untuk memberi 10% itu nanti kalian akan tergoda. Ya, dan banyak orang Kristen akhirnya jatuhnya lagi karena uang. Karena akhirnya udah sampai satu tingkat yang begini, mereka tidak bisa memberi, dia kembali lagi ke tingkat yang sebelumnya. Ya. Nah, ada satu pengajaran yang baik, kalian boleh catat ini. John Evans ini, yang saya bilang salah satu favorite pengajar saya mengenai uang. Dia berkata bahwa jangan berharap Tuhan menyimpan ke dalam hidup kita jika dia tidak bisa dengan bebas membuat penarikan. Ya. So don't expect God to deposit into your life if He cannot withdraw freely from you anytime He wants. Ya, tadi pagi saya sudah ke BCA, saya masukkan kartu saya, uang langsung keluar, saya bagikan. Sore ini saya harus ambil lagi di BCA, masukkan kartu saya, uang keluar lagi, saya bagikan lagi. Nah, kita anggap, kalian bayangkan kalau misalnya Bapak ini adalah ATM BCA, ya, ini ATM Mandiri, Pak Hanani ATM BII, ya. Nah, kalau kamu hari Jumat atau hari Sabtu weekend kamu perlu uang, ya, kamu masuk ke ATM, masukkan ke BCA, kartu kamu minta 1 juta, tiba-tiba ATM ini mengatakan sorry, uang saya ketat, uang recehan saya lagi habis, ya, saya tidak bisa memberi, kembali lagi hari Senin, dia bilang. Apa yang akan kalian kerjakan hari Senin? Halo? Pindah bank, betul? Ya enggak? Kalau kamu taruh uang di bank ini, dan kalau waktu kamu mau perlu, dia bilang tidak bisa ambil, wah ini bank bahaya, saya pindahkan cepat-cepat. Betul kan? Tuhan bekerjanya sama. Kalian adalah ATM Tuhan yang diberikan berkat. Dan kalau satu hari kamu dengar suara Tuhan, Pak Hanani bilang, kita perlu ini, gereja kita perlu ini. Laga budak nggak dengar. Tuhan akan cabut berkatnya, dipindahkan ke ATM yang lain. Karena Tuhan tidak bodoh. Jangan kirain Tuhan kita bodoh. Dia baik, tapi Tuhan tidak bodoh. Halo? Ya, kamu boleh pakai akal bulus apa? Tuhan lebih pintar dari kamu. Dan dia bisa lihat hati kamu. Amen. Jadi jadilah ATM yang baik. Setiap kali Tuhan mau menarik dari kamu, kamu harus siapkan dananya sudah ada. Itu yang kita bilang tadi. Apa mayoritas dari kita punya uang, kalau kita mendapatkan hasil, kita pentingkan untuk yang 10 hal tadi itu loh. Ya. Nah, kalau Tuhan bicara, kita siap. Ini ada, Pak. Siap, ada. Nih. Tuhan akan bicara kepada kamu. Jumlahnya atau apa, untuk bergerak atau gimana. Ya. Dan kamu harus peka dengan suara-suara itu. Itu yang menjadi kunci dari kesuksesan saya. Kita peka, kita tidak malu untuk memberi, kita juga tidak pelit untuk memberi, ya. Makanya orang bilang, orang yang suka ngomongnya gede, itu yang nggak bisa dengar suara Tuhan, karena bacotnya lebih gede daripada Tuhan. Ya, hati-hati. Ya. Nah, kerajinan untuk memberikan jumlah yang tepat 10% secara setia dan tepat waktu akan membuat kita atau menggagalkan kita sebagai seorang pengelola di mata Tuhan. Nah, kita akan masuk ke tema yang paling penting, ya, yang paling utama dari yang tadi semua introduction, bos, semuanya introduction. Ini baru tema yang terakhir, yang benar, ya. Ini yang paling penting, ya. Kalau kita naik pesawat kita bilang fasten your seat belt, pakai bahasa bukan, karena kita akan terbang dari sini. Ya, ini satu pengajaran yang nggak semua orang bisa selami, ya, dan nggak semua orang bisa ngajar ini. Pertambahan versus multiplikasi. Ya, jadi Tuhan tidak pernah menguji kita dalam hal yang banyak, Dia selalu menguji kita dalam hal yang kecil. Kita bilang tadi, ya, karena Dia menguji kita dalam hal kecil untuk menaruh kita di menguasai hal yang banyak. Nah, mari kita kembali baca di Lukas 12. Ya, di sini Yesus Kristus mulai membahas mentalitas pengelola, ayat 21. Thank you, brother. 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah,
Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan ada yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang akan kamu pakai. Ya, terus 25 sampai 30 ya. Siapakah di antara 25 sorry. Balik 25 ayat 25 tolong ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupmu? Jadi kalau kita khawatir pun tidak akan menolong kita. Jangan khawatir, don't worry. 26. Jadi kalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 28. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu orang yang kurang percaya. Hai orang kurang percaya, ya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ya. Jadi di sini katakan untuk menjadi seorang pelayan yang efektif, memiliki suatu cara berpikir yang benar sangatlah vital. Ya. Ketika engkau lebih memikirkan mengenai makananmu, pakaianmu, rumahmu, kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan kerajaan Allah, maka engkau sedang memiliki mentalitas seorang pemilik. Ya, again, jangan disqualify yourself. Kalau kalian pentingkan semua makan, aduh, gue nanti siang mau makan, abis ini kita mau makan apa nih? Waduh, yang dipentingkan perut, pakaian, semua, rumah, mobil. Ya, itu udah salah. Dan terus kita lihat ayat 31 mengatakan, tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ya. Jadi kita sering ketemu orang Kristen yang menanya saya, kenapa ayat ini tidak berlaku lagi untuk saya? Ya, karena saya mengalami di mana proses kemakmuran, tiba-tiba saya memberi proses kemakmuran kembali, tapi tiba-tiba berhenti katanya. Ya. Tiba-tiba engkau menabur, tidak ada yang terjadi, ya, tidak ada yang terjadi lagi. Ada juga yang saya nggak ngerti. Waktu saya diberkati untuk beberapa saat, tiba-tiba mujizatnya keuangan itu berhenti. Ya. Seolah-olah saya menerima aliran kemakmuran yang baik dan tiba-tiba berkatnya kering. Ya, mungkin banyak di antara kita bisa bertanya sama, kok kenapa belakangan ini saya nggak ada pemasukan lagi? Kok saya nggak diberkati gitu? Ya. Nah, kita lihat lagi coba ayat 31. Dikatakan apa? Semuanya. Ya. Kita baca lagi. Semuanya itu berarti asetmu, propertimu, rumahku, ya. Mobil kalian, ya. Asetmu akan bertambah dengan cara di sini dikatakan penambahan bertahap, bukan multiplikasi yang cepat. Jadi engkau tidak akan punya satu rumah, tiba-tiba diberkati 5 rumah, tiba-tiba 10 rumah, lompat kayak begitu. Itu orang yang kena lotre doang yang melompat kayak gitu, bukan dari Tuhan. Ya. Kalau terlalu gampang kita mendapatkan hasil, seringkali kita makainya juga terlalu gampang. Uang gampang masuk, uang gampang keluar cepat sekali. Ya. Apalagi uang panas seperti uang judi, masuk keluar lagi habis. Ya. Tapi kalau dari Tuhan diberikan bertahap. Tuhan harus memastikan bahwa engkau mempunyai karakter dan kapasitas untuk menangani penambahan aset itu. Jadi semuanya itu membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab, maturity. Ya, masalahnya adalah ketika kita mendengar khotbah tabur tuai, ya, kita menjadi tidak sabar. Kita ingin aset itu sekarang, kenapa ketamakan masuk, apa yang kita mulai di dalam roh sekarang penuh dengan kedagingan. Nah, itu yang harus kita jangan hindarkan. Kita harus hindarkan. Ya. Nah, pertanyaan yang akan kalian tanya kepada saya mungkin adalah, jika pertambahan aset terjadi dengan penambahan, lalu di mana kuasa multiplikasi bekerja? Ya enggak? Ada pikiran itu kalian? Ya. Nah, mari kita baca di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Dikatakan 2 Korintus 9 ayat 6,
camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah kelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya. Tuhan akan memakmurkan engkau lebih lagi, supaya engkau bisa lebih lagi melayani tujuan kerajaannya. Ya, so that those 10 hal yang tadi saya bilang lagi, ya, 10 hal itu, ya. Semua kebutuhanmu akan dipenuhin. Itu sudah janji Tuhan. Ya, kita lihat tadi kan, semua lili aja di itu, rumput aja yang begitu aja dijaga sama Tuhan. Masa kita nggak dijaga? Yang punya roh. Ya, binatang nggak punya roh, kita manusia punya roh, maka kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Oke, sorry. Bahasa Indonesia saya, aduh, sorry, ya, pas-pasan doang. Ya. Kalau saya suruh khotbah Inggris, saya jauh lebih hebat daripada khotbah Indonesia. Ya. Anyway, you understand, okay? Jadi semua kebutuhan terpenuhi, tapi lebih dari itu engkau memiliki kelimpahan untuk melakukan semua pekerjaan Tuhan. Jadi kita akan diberkati untuk mengerjakan semua pekerjaan Tuhan, dan kita masih berlebihan. Nah, itu baru kita bilang kita beruntung dan berhasil. Ya. Nah, kita lihat ayat 9. Ya, ayat 9 mengatakan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada seorang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Jadi kalau kita lihat konteksnya ini, itu semua untuk tujuan apa? Kerajaan Allah. Ayat 10 kita baca lagi. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi Tuhan ingin mengirimkan multiplikasi untuk benihmu supaya engkau bisa memberi lebih banyak untuk pembangunan gereja, untuk keperluan kerajaan Allah. Ya, di sini problemnya terletak. Sebagian besar kita menambahkan, ya, sebagian besar kita menambahkan pemberian kita, tapi kita memultiplikasikan aset kita. Nah, ini salah besar, karena bagian terbesar seharusnya ditabur untuk kerajaan dan keperluan Tuhan. Ya, tapi seringkali kita salah. Nah, ketika engkau mulai melihat kemakmuran datang, jangan ambil jalan pintas dalam prosesnya. Banyak orang Kristen sedikit diberkati dan kemudian berkatnya berhenti karena mereka mulai memultiplikasikan dan menambahkan hal yang salah. Halo? Ngerti nggak? Ngerti ya? Mereka memultiplikasikan aset mereka, rumah mereka, mobil mereka, properti mereka, ya. Mendapatkan sedikit kepada pemberian. Jadi dulunya datang ke gereja memberikan 10.000, 100.000, ya, sekarang tiba-tiba dikasih 1 miliar, beli rumah, beli ini. Tapi datang ke gereja masih memberikan 105.000 atau 150.000. Kalau kita sudah diberikan 1 miliar, masa kita masih kasih 100.000 lagi? Halo? Ya, Pak Hanani bilang, kalau kamu takar pemberian kamu kepada Tuhan, kamu akan ditakar balik sama Tuhan. God will measure you back. Alright? The same measure you give it to Him. Kalau kamu tip Tuhan, Tuhan akan tip kamu kembali. Haleluya. Nggak ada yang amin ini. Ya, jangan sekali-sekali tip Tuhan. Ya, berikan yang nggak bersuara, jangan rencengan-rencengan, kerincing kita masuk ke dalam itu. Oke, berikan yang tidak bersuara. Kalau perlu cek kredit card kita berikan. Haleluya. Jadi kalau kalian memultiplikasikan aset kalian dan menambah sedikit ke dalam pemberian kalian, itu setan akan bahagia sekali, ketawa, ha. Dia menjalankan jalan Tuhan, tapi jalannya terbalik, dan dia senang. Kalau kalian beli rumah, beli apa, tapi tidak memberikan kerajaan Allah,
Setan sangat senang karena kamu jalannya terbalik. Harusnya jalannya begini, memberikan kerajaan Allah dulu, baru kita belikan rumah-rumah atau yang lainnya sisanya. Tapi kita terbalik. Jadi setan senang. Hahaha, ini orang sudah terjerat oleh aku. Ya. Tidak seharusnya begitu. Tuhan berjanji untuk menambahkan kepada harta pribadimu, aset akan ditambahkan seperti ayat 31 tadi, ya. Akan ditambahkan dan akan ditambahkan. Tapi waktu kita menunggu penambahan itu, ya, itu ada prosesnya, ya. Supaya promis itu bisa datang, kita harus terus mencari Tuhan, terus mencari kerajaan Allah. Ya, ayat 31 kan kita disuruh itu, datanglah kerajaan, carilah kerajaan Allah. Datanglah hari Minggu ke gereja. Bacalah Alkitab siang dan malam. Berdoalah, bersekutulah dengan Tuhan setiap malam atau setiap pagi. Ya. Cari kerajaan Allah di mana kesempatan. Ada pengajaran hari Rebo malam, datang. Jangan miss out. Setiap kali ada satu berkat, ada kesempatan untuk mencari Tuhan, kita datangin. Ada setiap waktu untuk memberi kepada kerajaan Allah, kita berikan. Dan kalian terus melakukan itu, proses yang penambahan itu akan datang otomatis tanpa kalian sadar. Amin. Jadi waktu saya baru mulaikan perusahaan SVS, ya, saya tinggal dengan istri saya dan anak saya itu di belakang kantor, rumah, gudang, restoran, semua jadi satu untuk 11 tahun. Rumahnya sudah tua sekali, tapi tidak apa-apa untuk saya. Itu memang mulainya kita, ya. Dan kita membeli mobil satu kecil untuk cabang kita. Sama istri saya mau suruh orang anterin aja mesti bayar. Kita bilang, enggak lah, kita aja yang anterin. Kita nyetir mobil itu, diisi barang sampai penuh sekali, naik ke pegunungan, kira-kira 8 jam sampai 9 jam baru sampai mobil itu. And we do that. That was when we started. Itu 35 tahun yang lalu. Ya. Tapi hari ini saya sangat diberkati oleh Tuhan. Kita punya rumah begitu bagus. Kamu datang ke Jakarta, kita ada rumah. Ke Singapura kita banyak rumah. Ke Australia kita diberkati rumah. Ke Papua New Guinea kita rumah. Ke Cina kalau mau kalian juga kita juga ada rumah. Ya, waktu saya diberkati rumah yang di Australia, aduh saya sampai nangis. Karena rumah itu begitu indah, begitu besar, sampai 2.200 meter kali. Ada kolam renang, lapangan tenis, lapangan apapun ada. Ya. Dan saya nggak pernah bayangin waktu saya kecil, miskin, saya punya bakalan diberkati Tuhan rumah yang begitu indah. Di jalan yang termahal di Melbourne. Nomor 1 paling mahal punya daerah. Seperti Menteng gitu, di Jakarta. Nggak pernah bayangkan. Tapi karena tiap tahun sebelumnya kita membangun kerajaan Tuhan, memberikan bangunan gereja kepada City Harvest dan banyak gereja di Papua New Guinea. Tuhan bangunin gereja untuk saya. Itu cara proses Tuhan bekerja. Dan hari ini kita berlebihan. Rumah itu tidak ada kurangnya. Karena tiap hari kita membangun gereja. Tiap hari kita membangun rumah Tuhan. Tiap bulan, tiap tahun kita membangun rumah Tuhan. Otomatis Tuhan balas kembali. Ukurannya sama, no? Ya, nggak mungkin mana tanam beras keluar jagung, nggak mungkin. Ya, kalau kita mau menghasilkan uang, kita berikan uang. Saya mau dapatkan mobil yang indah, saya berikan mobil ke pegawai-pegawai saya. Ya, saya mau kasih, saya harus mengasihi orang. Sama, ukurannya sama. Ya. Tapi jangan dimakan semua. Kalau dikasih mangga jangan dimakan sama kulit sama bijinya. Nanti nggak ada mangga lagi dunia ini. Ya, yang seringkali kita makan semua, dapat gaji kita pakai semua itu. Yang itu benih kita yang kita makan loh. Seharusnya dipisahkan benih itu yang penting itu, karena benih itu yang nanti jadi pohonnya dan jadi bunga yang banyak, buah banyak. Tapi seringkali kita habiskan semuanya itu. Ya. Jadi semua itu tidak datang dalam semalam. Apa yang saya ceritakan kepada kalian 35 tahun prosesnya, bos. Halo. 35 tahun. Sejak umur saya 18, sekarang saya udah 53, 54. Ya, 35 tahun punya proses, bukan satu malam mimpi tuh langsung keluar. No. There is a process in God's word. Ya. Lambat tapi pasti aset-aset terus menerus secara bertahap tambahkan kepada kami saat kami mencari dahulu kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita mencari dahulu kerajaan Allah? Dengan memultiplikasikan taburan dan persembahan kita kepada gereja.
Terus kita tanam benih, terus kita tanam benih. Ya, setiap kali kalian memberi kerajaan Allah, itu kalian menanam benih. Nah, benih itu satu hari pasti gede, pasti dewasa, pasti tumbuh, pasti memberikan kalian multiplikasi. Ya. Dan setiap tahun istri saya dan saya memberikan benih kami untuk misi, untuk orang miskin, untuk gereja, untuk rumah sakit, untuk sekolahan. Kita pupuk itu. Tadi pagi saya bilang, kita memisahkan hasil perusahaan kita dulu perpuluhan. Terus itu kita berikan 10% lagi untuk bonus ke semua karyawan saya. Dari tukang cuci lantai sampai bos paling atas mendapatkan bonus. Ya, 10% kita berikan. Jadi adil dong. Kalau enggak, orang yang bukan Kristen bilang, oh kalau lu kasih gereja gitu banyak, kok enggak bagi kita orang. Bilang, oke, saya berikan 10% untuk bonus. Setelah itu kita pikir lagi, ini enggak cukup nih, kayak 80% lebih dari cukup untuk saya. Kita berikan lagi 10% untuk masyarakat di Papua New Guinea. Untuk bangun hal-hal yang tadi seperti saya tadi bilangkan itu. Dan tiap kali kalau kita mempunyai hati yang baik, datang kembalinya berkatnya bukan lumayan. Sekarang pintu-pintu pemerintah terbuka untuk kita. Saya disuruh olah ini, suruh mengolah ini, saya mau dikasih tanah 120.000 hektar untuk bikin kelapa sawit. Kita mau dikasih 300.000 hektar untuk tanam beras. Kita mau dikasih ini untuk bikin ini. Wah, bukan main. Karena kita bayar pajak. Kemuliaan Tuhan datang melalui pemerintah. Kita berikan perpuluhan, pintu langit tertutup, kemuliaan datang dari Tuhan. Dua-duanya kita diberkatin. Haleluya. Ya, dan saat kita melakukan hal ini, benih kita harus terus bermultiplikasi dan bermultiplikasi, sehingga kami tetap harus melakukan lebih banyak lagi bagi Tuhan. Tapi saat yang bersamaan, Tuhan terus menambah aset pribadi kami, Dia menambahkan aset kami dan menambahkan aset kami. The point yang terakhir adalah kita harus memastikan prioritas kita benar mengenai multiplikasi dan penambahan. Jangan sampai salah vessel. Oke? Nah, udah habis. Saya mau kasih satu penutupan. Saya punya kesaksian yang nyata. Waktu saya belajar firman ini, itu terjadi 2008. Kejadian ini benar-benar terjadi dalam hidup saya. Ya, tahun 2008 tuh properti di Singapura tuh lagi melonjak sekali awal tahunnya, atau 2007. Jadi saya dengan istri saya beli terus, wah yang bagus kita beli, ada yang hebat kita beli, yang paling bagus kita beli. Tiba-tiba dalam diary saya ada catatan, saya punya 6 properti. Kalau saya tambahin harganya pada waktu itu sebelum Krismon, itu sekitar 53 juta dolar Singapura. Wah, senang sekali. Mungkin modalnya cuma 30-an, saya untung mungkin 20 juta ada. Tapi saya belum bayar lunas. Itu masih nyicil sebagian besarnya, karena saya cuma taruh deposito 10%, taruh deposito 20%, terus kita cicil. Tapi harganya udah naik, hampir double, ya. Nah, tapi karena kita punya cicilan begitu besar, karena kita membeli hampir 6 propertinya itu, tiba-tiba kalau Pastor Kong mengatakan, ayo kita memberikan ini, ayo kita memberikan ini. Saya ngeliat sama istri saya yang tidak bisa memberi, karena uang kita pas-pasan, cicilan itu terlalu besar. Dan kita takut nggak cukup. Nah, di situ sama seperti yang tadi saya bilang kan, multiplikasi saya untuk memberi kepada kerajaan Allah itu tiba-tiba berhenti. Kita lebih pentingin kita punya properti yang harus dicicil, bank itu harus datang. Kalau kita nggak bayar langsung ditegur. Ya, kalau Tuhan kita nggak kasih kan, saya pikir dia nggak tegur saya kok. Tapi tiba-tiba Krismon datang bulan 9, ya tahun 2008 Krismon datang. Wah. Disitulah saya kaget. Tiba-tiba properti kita nggak ada harganya, orang tidak ada yang mau membeli, bank mulai datang, ngetor pintu, ayo bayar cicilan, ayo bayar cicilan, tambah lagi. Sekarang properti kamu turun, berarti kamu mesti tambah lagi. Kamu punya uang, deposito kamu mesti tambah lagi. Wah, itu tiba-tiba. Dan semua uang saya yang punya pribadi saya, yang saya tanam di private bank di Hong Kong, di Singapura, apa segala Credit Suisse, UBS, apa bank Amerika, Jerman, apa tiba-tiba habis ludes semua uangnya. Saya datang ke Singapura tiap kali saya mengambil ke ATM $1,000 untuk ke gereja, siapin uang kalau dengar apa saya beri atau enggak. Tiba-tiba $1,000 nggak mau keluar. Saya turun setengah deh, saya bilang 500 saja, juga nggak keluar di ATM. Saya turun sampai $100, saya minta $100 aja, juga tidak keluar. Disitulah saya mengalami yang dimana saya sangat rendah sekali. Kok saya bisa nggak punya uang gitu loh, ya? Karena semua uang saya bablas.
rugi di saham, semua rugi karena Krismon 2008 itu, ya. Jadi setan mengambil semuanya. Sebelumnya saya sangat senang punya saham, punya ini apa segala. Tiap minggu saya mau datang gereja, saya catat di diary saya mau untung berapa, saya berikan per bulan. 2 tahun orang, saya punya semangat tiap kali mau datang gereja, saya memberikan terbaik untuk Tuhan. Jadi tiap kali ada untung saya catat, saya berikan, saya buka cek, datang ke gereja. Wah, Tuhan, ini aku berikan yang terbaik minggu ini. Tiap minggu saya mau memberikan yang terbaik. Tapi tiba-tiba dihantam oleh setan sampai saya bablas, habis, tidak ada uang. Waktu itu saya berasa sesuatu, saya salah. Saya belum belajar firman ini. Ya. Terus waktu itu saya pulang ke Australia. Waktu itu istri saya masih tinggal di Australia, anak-anak sekolah di Australia. Jadi mereka SD, SMP di Singapura, SMA dan semua universitas mereka kembali di Australia karena mereka penduduk Australia semua, lahir di sana. Jadi mereka kalau di sana, istri saya di sana. Waktu saya lagi sedih-sedihnya bulan 11, ya, nggak ada uang. Tiba-tiba saya dengar firman Pastor Kong di internet. Dia lagi mengenakan mengenai buah sulung, memberikan untuk pembangunan gereja, ya. Berikan sesuatu yang sakit, yang kamu bisa nangis, yang kamu bisa merasa sekali, katanya. Baru kamu bisa menggerakkan Tuhan, katanya. Tiba-tiba saya ingat, saya masih ada 100.000 di bank saya. Salah satu bank saya, wah, saya masih ada 100.000 itu. Puji Tuhan, saya bilang. Terus saya tanya sama istri saya, bisa kita memberi bangunan gereja? Kita biasa tiap tahun memberi, tapi tahun sebelumnya itu kita tidak memberi karena kita punya cicilan terlalu banyak. Baru 1 tahun kita nggak memberi, saya dihantam sama Tuhan. Selama 10 tahun, berapa tahun saya memberi dari tahun 86, 1 tahun saya nggak memberi, saya langsung dihantam. Ya. Dan saya bilang istri saya, gimana kalau kita memberikan 500.000, saya bilang. Ya, kita boleh cicil tiap bulan 100.000. Saya baru ingat bahwa kita punya 100.000 di bank masih ada, saya bilang. Kita berikan itu sebagai cicilan pertama. Sisanya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Imankan bahwa kita pasti bisa bayar. Kita masih punya perusahaan. Ini cuma pribadi saya yang tidak punya uang. Perusahaan masih jalan dengan baik, tidak ada masalah. Ya. Terus udah, dia setuju, saya berikan. Kita tulis di internet, berikan 500.000, 100.000 bulan ini, 11.000 bulan ini. Terus besoknya saya email ke bank, transfer 100.000 itu, masukkan ke City Harvest. Saya pulang ke Papua New Guinea akhir tahun. Nah, waktu saya tutup buku tahun 2008 itu, ternyata Tuhan memberikan saya berkat yang berlimpah-limpah. Ya, setan mengambil 2 juta, 3 juta dolar dari semua uang pribadi saya. Tapi perusahaan saya dikasih berkat sampai 26 juta dolar. 2 kali Krismon saya dites. 98 waktu saya disuruh pajak, 2008 di mana saya berhenti memberikan kepada Tuhan karena saya memultiplikasikan aset saya. Sama persis dengan cerita yang saya ajarkan malam ini. Tapi saya tiba-tiba diberkati oleh Tuhan karena it's my last seed, my last 100,000 itu. Saya percaya itu adalah bibit yang membuat saya diberikan berkat begitu banyak. Saya tidak bisa bayangkan bahwa saya sudah berhasil begitu banyak, saya pasti nggak tahu. Tapi saya percaya dari bibit yang terakhir yang menggerakkan hati Tuhan, membuat saya diberkati sampai begitu banyak. Itu luber. Setan pun kabur. Diambil 2 juta, saya dikasih hampir 10 kali lipat dari itu. Setan kebirit-birit. Karena Tuhan kita baik. Dan juga karena kita meresponi. Uang terakhir saya berikan. Ya, saya mau 100 dolarnya nggak ada, tapi saya berani memberikan itu. Setelah saya memberikan itu, wah, hati saya lega sekali. Nggak punya duit juga senang. Ya, kadang-kadang kita nggak punya duit juga senang. Orang punya duit setengah-setengah itu yang paling pusing. Ya, kalau nggak sekalian punya uang banyak, jadi nggak pusing. Ya, jadi punya uang jangan setengah-setengah dan menjadi rahasia kepada Pak Hanani. Nanti karena, kalau Pak Hanani tahu nanti aku harus bayar perpuluhan. Jadi jangan dirahasiakan kalau punya uang. Ceritakan kepada pendeta, aku hari ini berhasil, aku bulan ini berhasil. Dia juga senang, dia makin mengajar, dia makin hebat. Gerejanya akan makin penuh. Kan dia tahu kalian semua sangat diberkati. Itu hati seorang bapak. Kalau anaknya maju, dia sangat maju. Hati senang, kita mengajar lebih hebat lagi. Semua pewahyuan akan keluar seperti malam ini dari mulut saya. Akan keluar dari Pak Hanani, Ibu Licen juga. Ya, jadi share whatever success you have
with him. Don't make it a secret. Okay? But remember, jangan multiplikasikan yang salah. Amen. Thank you. Praise the Lord. Sorry to take so much time tonight, but saya percaya tidak membuang waktu kalian. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Haleluya. Coba beri salam kiri kanan. Pegang dulu tangannya. Bilang jangan telan kuncinya. Jangan telan kuncinya. Okay. Masih. Karena perpuluhan itu kunci buka pintu sorga. Ya. Ada orang, gimana sih kekayaan sorga itu bisa tercurah? Kuncinya ada di tangan. Kuncinya ada di tangan. Biasanya kita suka tidak jujur sama perpuluhan. Kita kadang-kadang tidak dahulukan. Begitu terima, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, itu disimpan. Akhirnya ada kebutuhan lain, ada mau pakai dulu. Kita telan kuncinya. Sekali lagi kasih salam. Pegang dulu tangannya. Oke, santai aja. Pegang tangannya dan kasih tahu, kalau makan jangan telan bijinya. Ya. Saudara, kalau kita masih melakukan hal itu. Waktu Pak Wahyu ini bagi tadi, saya ingat anak saya yang kecil. Ya, Fabian yang kecil. Saudara sering lihat dia kalau masuk pagi, ya, sama suster gendong. Saudara, pada satu pagi saya mau berangkat ke kantor, tiba-tiba waktu saya lihat anak ini, dia ada sesuatu di mulutnya, ngemu sesuatu. Saya bilang, "Sus, dia makan apa?" Susnya panik, langsung dibalik, langsung, ayo buka mulutnya. Loh, kertas. Saya ingat, kalau kita masih suka nelan kunci, ya, sama nelan biji, kita itu bayi. Bayi berkatnya apa? Bayi berkatnya makan bubur, minum susu. Oke. Orang Kristen kan punya 3 tingkatan. Anak, hamba, sahabat. Anak itu masih kecil, berkatnya apa? Paling kalau ke sekolah, duit jajan 5.000. Ya kan? Mau bayar uang sekolah papa, tanggal berapa? Tanggal 10, nanti saja tanggal 10. Anak-anak. Tapi kalau dia lulus sekolah, dia mulai belajar kerja sama orang tuanya. Dia jadi hamba. Berkatnya apa? Oh, lebih besar. Gajian tiap bulan. Karena sudah bisa ngatur. Oke? Dia tidak telan kertas lagi, tidak telan kunci lagi. Tidak perlu diawasi. Tapi tidak cukup sampai situ. Berkat sahabat. Yohanes katakan, aku tidak menyebut engkau hamba, aku menyebut engkau sahabat. Itulah yang dibagi oleh Pak Wahyu. Jadi sahabat. Jadi sahabat itu berkatnya bukan lagi susu, bukan lagi disuapi, ya, bukan lagi bubur, bukan lagi gaji bulanan, tapi Tuhan sudah bicara sharing. Berapa? 70, 30, 60, 40. Itu berkat sahabat. Kalau hari ini dalam perkara yang kecil, kalau kita mau makan, lalu kemudian masih selalu dibilangi, ayo kalau makan mangga bijinya dibuang, ya toh? Ayo kalau makan anggur hati-hati ya, hati-hati bijinya. Berarti masih anak-anak. Kenapa? Karena senang makan bijinya. Saudara, tabur lagi biji. Saya beritahu, kadang-kadang dalam pikiran saudara, kalau ngasih ke gereja, yang kaya pendeta, saya kasih tahu, saudara nggak ngasih, saya sudah diberkati. Bukan saya nggak terima uang, saudara, tidak. Tapi supaya saudara tahu, pun sebelum saudara khawatir, saya sudah diberkati. Jadi kalau saudara khawatir, yang rugi saudara. Timingnya saudara buang untuk nabur baik.
Nggak punya. Lalu mau berharap menuai. Ya buah semangka berdaun sirih. Bruni Peso 5 sudah mati. Ya, sia-sia. Lalu kita katakan katanya Tuhan berkati, katanya Tuhan. Saudara, yang salah bukan Tuhan. Yang salah kita. Kita terlalu egois. Terlalu memusatkan seisi dunia ini kepada diri kita. Bahkan Tuhan, kita berusaha bukan jadi center. Tuhan juga masih perhatikan kita. Balik-balik ujung-ujungnya ya memang berkat kita, berkatnya makan bubur sama minum susu. Jadi saudara, mari. Ini sesuatu yang dalam. Saya percaya saudara, tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan diberkati lebih. Saudara, mulai malam ini belajar jadi agen Tuhan. Mungkin jatuh bangun, kita nggak sempurna. Dan puji Tuhannya, Tuhan tahu kita nggak sempurna. Itu baiknya, ya. Pak Wahyu nggak sempurna. Dia pernah keliru, menahan. Puji Tuhan, Tuhan tahu Pak Wahyu nggak sempurna. Dan saudara jangan pernah khawatir. Tuhan nggak pernah nolak saudara. Dia nggak cari saudara sempurna, nggak. Dia mau cari apa saudara mau. Bukan saudara yang mampu yang dia cari. Dia cari saudara yang mau. Nanti kemampuan dia yang kasih. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amen. Kalau hari ini saudara bertanya, kapan saya bisa? Saya cuma kasih sama saudara. Ini baru saya dapat dari Pak Wahyu ketika dia jelaskan tadi. Jangan mikir berapa yang kamu mau hasilkan. Mikir aja, kamu kepengen ngasih ke Tuhan berapa. Sudah. Itu sebabnya tadi dia katakan, ya, kalau kita kasih ke Tuhan 1 juta, kita masih punya berapa? 9 juta. Berarti penghasilan kita berapa? 10 juta. Pikirkan Tuhan dulu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Semuanya itu apa? Mobil, rumah, apa? Semua ditambahkan. Mungkin dalam hati saudara hari ini, aduh iya, firman ini buat saya. Terima itu dengan senyum. Katakan amin. Itu berarti sudah waktunya engkau diberkati. Berhenti merasa bersalah. Karena kalau merasa bersalah nanti iblis manfaatkan. Ingat, kamu banyak salah. Kamu memperbaikinya butuh waktu yang panjang. Enggak. Kamu, kita hari ini jadi orang yang diberkati. Sebab kalau kita tahu polanya, semuanya pasti berubah. Ya. Kita tahu polanya, semuanya pasti berubah. Beri salam kiri kananmu. Sekarang kamu tahu polanya. Sekarang kamu tahu polanya Tuhan. Yang siap diberkati beri tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Mari pelayan kolektan tampil ke depan. Sore ini kita kolektannya cuma sekali, ya. Saudara jangan pikir biasanya kita 2 kali, ya. Sekali saja. Jadi silahkan. Dan juga nanti kalau selesai ibadah, saudara mau menabur di belakang sana untuk pembangunan, kita nggak narik. Saudara kalau mau pulang taruh pembangunan itu ada 2 kotak di belakang. Dan saudara, di tempat ini ada Roh Kudus. Kalau Tuhan menggerakkan, Roh Kudus bicara di hati saudara untuk memberi, tangkap itu dengan baik. Sebab kalau saudara dikasih kesempatan untuk memberi, itu berarti saudara dikasih kesempatan untuk menuai. Itu timing, ya, timing yang baik. Nggak setiap waktu. Kalau hari ini masih bisa memberi, nanti kita pasti punya waktu nuai. Di belakang sana saudara bisa tulis, mau kasih benih iman, silahkan saudara tulis, ya, silahkan. Yang punya nomor BB saya, silahkan BB saya langsung. Saya digerakkan Roh Kudus untuk menabur, silahkan, ya. Tapi yang paling penting hari ini, saya secara pribadi itu mengucapkan banyak terima kasih. Sia-sia, luar biasa, mujizat.
Saya percaya Gorontalo tidak akan dibangun oleh orang luar. Gorontalo dibangun oleh saudara. Amen. Dibangun oleh saudara. Sebab saudara diberkati. Apa saudara percaya saudara layak diberkati? Amin. Saudara harus percaya. Saudara layak kaya. Saudara nggak layak miskin. Saudara layak kaya. Saudara layak memiliki rumah yang baik. Tadi pagi, apa yang kami sudah komitmenkan saya ucapkan di depan jemaat. Bukan buat gagah-gagahan. 9 tahun. Mulai dengan 5 jemaat. Kalau bisa makan, hari itu puji Tuhan. Istri saya suka ngambil uang dari antara jendela sama tempat tidur. Receh-receh itu. Dibuat beli ikan. Pak Prius ada. Kami bagi dengan Pak Prius. Kita tinggal bersebelahan. Jemaat 5. Saya beritahu hari ini. Saya punya 3 rumah. 9 tahun kemudian. Tuhan itu tidak bohong. Dan saya dedikasikan 2 rumah saya. Saya kembalikan untuk Tuhan bagi tempat ini. Kenapa? Sebab seperti firman tadi. Kalau disimpulkan seperti yang selalu Pak Alek ajarkan. Apa yang punya Tuhan, punya saya. Apa yang punya saya, ya punya Tuhan. Kalau Tuhan butuh, silahkan diambil. Saya rindu kita semua punya itu. Katakan amin. Kita nggak nabur jor-joran, gagah-gagahan, hebat-hebatan, enggak. Kita diajar dengan baik. Kita nabur dengan sukacita. Nabur dengan roh, bukan kedagingan. Katakan amin. Usia perusahaan saya 7 tahun ini. Bekerja di bagian konstruksi, jaringan, dan pemeliharaan. 7 tahun. Sampai hari ini. Saya dedikasikan perusahaan itu adalah perusahaan milik Tuhan. Dan perusahaan itu menjadi perusahaan kedua terbaik di Indonesia Timur. Siapa saya? Bukan siapa saya. Siapa Tuhan saya? Jadi Tuhan tidak tanya apa engkau mampu. Enggak. Apa engkau mau? Mari bangkit berdiri. Haleluya. Mari buka tangan. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga. Satu keindahan. Kalau kami bisa. Kalau kami bisa nabur. Bukan untuk gagah hebat kami. Tapi untuk kerajaan. Untuk gereja-Mu. Itu sebuah kebanggaan yang bagi kami terbesar. Lebih daripada kemenangan kami terhadap setiap persoalan. Sebuah mahkota yang indah. Yang boleh kami taruh di atas kepala kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang mengelola. Sebagai punya kesempatan nabur. Kami tahu korban hari ini dikuduskan. Dikuduskan oleh pengorbanan Kristus yang sempurna. Dan kami mau nabur ini dalam sukacita. Mungkin di tengah-tengah kami ada yang berkekurangan, Tuhan Yesus. Kami tidak akan menangis lagi karena kekurangan. Karena kami tahu kami layak kaya dan diberkati. Mungkin ada yang hari ini sangat membutuhkan. Dan sedang betul-betul berhadapan dengan keadaan yang terpuruk. Tuhan, di tangan kami ada benih yang terbaik. Dan kami tahu Engkau tersenyum ketika kami memberi. Sebab Engkau sudah tidak tahan untuk melepaskan berkat yang menjadi milik kami. Apapun yang kami buat mati,
lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Seperti janji. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama saya siap menabung. Katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Persembahannya hanya satu kali. Saudara bisa masukkan semuanya. Dan saya berharap mulai minggu-minggu ke depan cukup satu kali supaya lebih simple ya. Lebih simple untuk kita bisa mengumpulkan kolektor lebih baik. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Haleluya. Walaupun melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi kita angkat sama-sama. Hanya kepadanya ku kan berlari. Terima kasih. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya, di dalam hadiratnya, haleluya, ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, oh haleluya, terima kasih Tuhan, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Kami bersatu hati berdoa memberkati hamba-Mu. Tuhan, pakai lebih heran lagi. Bukan hanya di dalam dunia finansial, pakai lebih heran lagi mewartakan, agar semua anak Tuhan mengerti isi hati-Mu,
Jika kami diberkati di tempat ini, biar kami berdoa memberkati Pak Wahyu, agar jadi berkat yang lebih luas lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati rumah tangga, memberkati bisnis. Kalau hari ini itu sudah maju, kami akan melihat hari-hari yang lebih baik datang lagi. Sebab Engkau menyiapkan yang lebih baik lagi di depan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa, biar firman ini tertanam dalam hati kami. Benih yang terbaik itu dia tumbuh, berbuah. Berikan kami keberanian melakukan firman yang semakin hari semakin besar, sehingga kami boleh menikmati sebuah pengalaman yang awalnya kami hanya dengar dari hamba-Mu, tetapi kami mengalaminya sendiri. Biar kami melihatnya dan kami boleh berkata seperti Ayub, dulu aku kenal dari orang siapa Engkau Tuhan, hari ini aku menikmatinya, aku mengenal Engkau secara pribadi. Bapa, terima kasih. Malam ini kami berdoa memberkati Pak Alex, memberkati Pastor Kong, memberkati Pak David Asvin. Dalam nama Yesus, dalam segala perkara dalam hidup mereka, berkati berkelimpahan. Beri kekuatan, beri keberanian. Tuhan, kami tahu mereka menghadapi hal-hal yang sulit, tetapi kami percaya Tuhan Engkau menuntun dan menjadikan hal yang sulit itu berubah jadi mujizat dalam nama Yesus. Ada kemenangan yang akan kami dengar, ada sukacita yang akan kami dengar di dalam nama Yesus. Dan mari kita buka tangan bersama-sama. Oh Rabatakaralavasanda. Jika saudara mau kembalikan perpuluhanmu pada minggu ini, mari imani bersama-sama dengan saya kata-kata ini. Di dalam nama Yesus, kami percaya berkat kami bukan dari dunia ini, tapi dari tingkap sorga yang terbuka. Malam ini tingkap itu terbuka, berkat tercurah dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Oh, ini miasia dalam miasia namiasando. Ya matakan dalam miasia adalah mana. Sikarala bayashanda dalam mana. Diberkatilah engkau untuk masuk dan keluar. Tuhan sendiri menengadahkan wajahnya kepadamu, melimpahkan sejahtera dalam segala waktu, memberkati lumbung yang disiapkan bagi hidupmu, diisinya melimpah-limpah dengan hasilnya, memberkati kedua belah tanganmu yang terbuka terangkat untuk Dia. Apa saja yang dikerjakan tangan itu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Biar berkat tercurah mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya terima berkat bersama saya, katakan selamat malam. Tuhan berkati kita semua.